Halo semuanya, di video kali ini aku mau bahas soal AI. Dan seperti yang kita udah sama-sama tahu, perkembangan AI beberapa tahun belakangan ini tuh bener-bener pesat ya. Misalnya aja kalau kita lihat video Sam Smith 2023 yang makan spaghetti ini, dibandingkan dengan video Sam Smith yang makan spaghetti juga di tahun 2024, yang ini tuh dua-duanya bikinan AI, tapi perbedaannya sejauh itu, drastis itu dalam waktu nggak lebih dari 2 tahun. Bisa kita bayangin ke depannya akan jadi seperti apa video-video buatan AI. Belum lagi belakangan kita kan lagi rame sama tren Ghibli ya. Kita ubah foto kita jadi Ghibli style, banyak banget itu di sosmed seliweran. Teman-temanku juga bahkan sampai sekarang pakai profilnya bikinan AI. Dan kalau aku pribadi sih nggak masalah ya. Walaupun mungkin katanya sih pembuat pembuat Ghibli-nya nggak setuju. Cuman sejauh yang aku tahu itu hoax ya, karena sejauh ini setahu aku belum ada statement resmi dari studio Ghibli-nya tersendiri. Pun surat-surat yang beredar itu setahu aku itu palsu, hoax juga. Cuman dari tren Ghibli ini seenggaknya jadi banyak orang yang lebih aware dan jadi pertama kali nyoba AI mungkin jadi dia nyoba AI, ngubah fotonya jadi style Ghibli. Itu mungkin pengalaman mereka pertama kali pakai AI. Dan artinya semakin masif orang yang pakai AI dan semakin masif yang pakai AI, artinya data yang masuk ke AI makin banyak dan perkembangannya akan jauh lebih pesat lagi. Selain itu kalau kita ngomongin AI, udah banyak juga yang sadar dampak negatif dari AI. Misalkan kayak industri kreatif yang udah mulai kena hantam, kayak contohnya Ghibli kan. Ya walaupun ada juga argumen yang bilang bahwa karya buatan AI itu belum ada rasanya, belum ada nyawanya. Tapi ya itu untuk perdebatan lain kali, aku nggak mau bahas ke sana. Karena menurutku itu baru sebagian kecil dampak dari AI. Justru ada bahaya yang jauh lebih luas dan nggak banyak orang sadar soal AI ini. Contohnya yang ada di dalam riset AI Enable Future Crime yang dilakukan oleh para ahli. Jadi ada 31 orang dikumpulin selama 2 hari intens ngomongin bahaya apa sih yang ada setelah AI datang ini. 2 hari intens ngadain workshop, diskusi, 31 orang ini. Ada dari akademisi, ada dari private sector, ada juga dari government. Dan di dalam riset tadi yang dikategorikan paling berbahaya itu adalah deepfake. Deepfake sendiri, simpelnya sih AI-nya bisa bikin video dan audio, atau sederhananya lagi AI-nya bisa bikin konten, tapi si orang itu sebenarnya nggak pernah bikin konten itu. Jadi orang lain masukin data-data soal, katakanlah ada orang ini konten kreator atau public figure lah, dia kan karena public figure banyak banget videonya, kemudian podcastnya, mungkin data-data soal dia, semua data soal kreator ini dimasukkan ke dalam database-nya AI, katakanlah masukkan ke dalam ChatGPT, kemudian yang masukin ke dalam ChatGPT minta si ChatGPT ini buat bikin video pakai karakter kreator ini, dan karakter kreator ini ngomong bla 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 bla. Nah nanti AI itu akan memproses dan mengeluarkan video yang persis, yang akurat sesuai dengan keinginan yang meminta. Nah, sederhananya gambaran deepfake tuh kayak gitu. Dan setauku udah ada beberapa kreator Indonesia yang pakai AI ini buat mempermudah proses content creating-nya mereka. Contohnya tuh yang aku tahu Anjas Meradita. Kamu tahu ya? Ya betul, Anjas Meradita. Setahu aku dia tuh udah mulai pakai AI buat bikin kontennya. Jadi yang aku tahu dari beberapa video dia tuh kalau bikin konten cuman bikin voice note-nya doang. Habis itu voice note-nya di-upload ke AI apa gitu, aku lupa, kalau nggak salah namanya Heigen. Nah, kemudian nanti si Heigen ini bakal produce videonya dia, menyesuaikan gerak bibirnya. Nanti aku kasih contoh-contohnya. Dan ini kan baru di 2025 April. Semakin banyak data yang dimasukkan, bakal semakin akurat AI ke depannya. Terus selain itu juga yang termasuk ke dalam kategori berbahaya di riset tadi, contohnya adalah, kan kita tahu kalau sekarang tuh Tesla bisa self-driving. Nah, Tesla ini kalau self-driving, kemudian dimasukin AI, kemudian disuruh buat nabrak seseorang, kemudian mungkin IP-nya dipakai anonim, ini kan jadi semacam kejahatan yang berbahaya juga ya. Yang memang juga dimasukkan ke menengah, kalau nggak salah nanti aku masukin aja tabelnya di sini.
ini adalah sebuah kejahatan dan udah dikategorikan. Jadi semakin atas itu semakin berbahaya dan semakin kanan itu semakin susah untuk dihilangkan gitu, atau kebalik ya? Karena aku lihat dulu. Oh, kebalik. Yang paling atas itu ternyata yang paling susah untuk dikalahkan, paling susah untuk dihilangkan, dan yang bawah ini paling mudah untuk dikalahkan. Kemudian yang kanan itu dampaknya, semakin kanan semakin berbahaya dan semakin kiri semakin tidak berbahaya. Kalian bisa lihat detailnya di sini, dan sebetulnya kalau misalkan kalian pengen baca risetnya atau jurnalnya secara full, aku bakal taruh linknya di deskripsi karena memang ini open for public ya. Jadi aku juga nggak bayar apa-apa buat baca jurnal ini. Jujur aja ketika aku baca riset ini, aku agak kebingungan kenapa deepfake ini jadi bahaya paling utama gitu, dimasukkan ke nomor 1 gitu. Tapi setelah dipikir-pikir ya, kan nggak semua orang bisa memverifikasi data. Nggak semua orang mau gitu mencari kebenaran akan sebuah informasi, dan itu sebetulnya yang bikin alasan kenapa deepfake atau hoax sebenarnya, hoax level up itu jadi berbahaya, karena ya banyak orang bakal cepat kemakan sama informasi gitu loh. Apalagi kalau misalkan AI-nya makin canggih dan video yang dihasilkan oleh AI semeyakinkan itu. Karena kan basic instingnya manusia, kita tuh mencari validasi atas persepsi, atas keyakinan kita. Kita tuh jarang sekali untuk menerima opini tandingan dari apa yang kita percayai, dari apa yang kita persepsikan. Dan dari situ sebenarnya masuk akal kenapa deepfake jadi bahaya paling utama. Kalau kalian ngerasa mudah, mungkin kalian ngerasa gampang ngebedain deepfake dan yang palsu dan yang asli. Tapi coba deh ingat orang tua kalian yang di grup WhatsApp aja sering nyebar info jelas-jelas hoax gitu loh. Bayangin ketika deepfake itu benar-benar udah seoptimal itu gitu. Belum lagi para ahli juga memprediksi bahwa di 2026 nanti 90% konten di internet itu akan dibuat oleh AI. Maksudnya apa nggak makin combo-combo tuh ke depannya kayak gimana? Ya kalau aku sendiri sih sebetulnya mikir tindakan yang bisa kita lakukan untuk semua perkembangan ini yang melatih dan terus mengasah pola pikir kritis kita. Jangan menelan mentah-mentah seluruh informasi yang ada di dalam internet. Termasuk video ini, termasuk apapun yang kalian lihat di internet. Karena video ini juga aku minta tolong AI buat bikinin skripnya biar nggak terlalu panjang, nggak terlalu banyak kerjaanku. Dan ya itu, bahkan video ini pun ada campur tangan AI-nya. Jadi rasanya 90% konten di sosial media dan internet nanti buatan AI itu nggak dilebih-lebihkan ya, setahun lagi. Ya paling itu buat video kali ini. Mungkin terakhir aku pengen ngajak kalian buat keep up sama AI dan sedikit-sedikit belajar lah soal bagaimana dan apa sih sebenarnya yang berhubungan soal AI. Jangan sampai ketinggalan karena menurutku penting sih untuk sekarang minimal tahu bagaimana menggunakan AI untuk pekerjaan kita. Dan tadi ya, kalau buat kalian yang pengen baca risetnya lengkap, bisa cek link di deskripsi. Udah itu aja, sampai jumpa di video yang lainnya. Udah.